Ya, kita mulai perkuliahan kita Teologi PB2 pertemuan yang ke-11. Silakan dimulai dengan doa dan nyanyi. Baik. Lagunya sudah saya kirim dari WA grup Teologi PB. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat yang pertama. Husomba ho Tuhan. Husomba oh Tuhan. Tangi hona 1, 2, 3 ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masuk ke kami Tuhan, hingga sekarang Tuhan. Kami sebentar lagi akan belajar Tuhan, teologi perincian baru. Biarlah kami akan membahas Tuhan, bisa kami pahami dan kami mengerti. Dan berkat dosen yang mengajar kami Tuhan, berikan sukacita dan berkat dan sabar untuk mengajari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, makasih. Jojo itu siapa? Yohanes panggilan. Ya? Ya. Buatlah namamu sesuai dengan namamu ya. Ini sudah nomor baru, Jojo lagi di sini. Kalau di WA aja kalian tidak bisa, integritasnya tidak bagus, gimana di jemaat nanti? Buat aja namanya yang bagus ya, supaya bisa saya simpan. Oke. Sekedar sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada beberapa informasi yang sampaikan. Memperhatikan silabus kita, itu ada kesalahan tanggal. Di situ ditulis tanggal hari ini tanggal 21 kan, seharusnya tanggal 24 hari ini kan. Dan minggu depan masih ada tanggal 31 Maret, kita akan masuk bacaan yang terakhir, bacaan yang ke-7. Lalu setelah itu kita akan libur Paskah tanggal 3 sampai 10. Kemudian kita akan habis libur Paskah, kita akan masuk tugas laporan kelompok 1 tentang Kristologi Paulus. Aturan kita ialah untuk laporan kelompok 1 minggu sebelum hari pelaksanaan presentasi. Maka kelompok harus mengirimkan tanggal 7 April karena kita akan presentasi kelompok tanggal 14 April. Nah, jadi kelompok harus mengirimkan tanggal 7 April. 7 April itu kan Jumat Agung. Nah, karenanya sebelum Jumat Agung ya kalian kerjakanlah, supaya jangan ada alasan nanti, Pak kami libur Jumat Agung atau libur Paskah sehingga tidak bisa mengerjakan tugas. Saya tidak mau dengar alasan itu. Jadi dikirimkanlah. Kemudian nanti pada laporan kelompok ini, tugas kelompok, semua kita harus membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul, baik dari buku atau dari jurnal, sehingga pada saat kelompok mempresentasikan kita memberikan masukan-masukan yang berdasar buku. Jadi bukan bertanya secara informatoris atau kesalahan-kesalahan penulisan, itu tidak kita lakukan di kelas. Jadi lebih baik pada penambahan informasi supaya paper itu
bisa makin bagus. Kita mengerti topik itu yang paling utama. Dengan menambah informasi dari yang lain. Sehingga tugas kalian setelah nanti dikirimkan ialah membaca. Baca dan mencoba mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok. Oke, itu yang akan saya sampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang teologi tulisan-tulisan Yohanes yang akan disampaikan kelompok 6, yaitu Elsa, Lydia, Richard, Serina, Immanuel. Oke, ditandatangani nanti ditandatangani absen ini, lalu carilah namamu, ambil sesuai dengan namamu supaya kalian melihat sebenarnya kemampuanmu belajar setengah semester itu pada posisi mana. Dulu waktu kita bertemu pertama kali, mungkin kalian semester 2 atau semester 1 itu, saya tidak kembalikan UTS kalian karena ya sangat memprihatinkan ya. Hari ini saya kembalikan supaya saudara tahu posisimu, punya isi atau tidak, lalu bagaimana caranya supaya berisi, gitu ya. Jadi orang bijak mengatakan bukan tujuan itu yang utama, tetapi proses. Kalau tujuan kalian ialah mendapat nilai supaya nilai A, sayanglah kalian kuliah di sini. Baca, ambil punyamu, lihat namamu, ambil baru bagi ke orang lain. Tanda tangani punyamu, ambil punyamu bagi ke orang lain. Orang lain tanda tangani, ambil punyanya bagi ke orang lain, kan gitu. Kok susah mengertinya ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi saya katakan orang bijak berkata bukan tujuan yang utama tapi proses. Kalau tujuan kalian kuliah di teologi PB2 ini hanya nilai yang kalian kejar, sayanglah hari-harimu di sini. Tapi tidak ada proses menambah ilmu ke pikiranmu, ke hatimu, maka sayanglah orang tuamu membayar saya mengajar kalian di tempat ini. Saya sengaja mengembalikan itu supaya saudara sadar posisimu di mana, berisi atau tidak. Anda tahu sendiri nanti setelah melihat isinya. Nah, kalau masih punya keinginan untuk mengisi dirimu, masih ada setengah semester lagi. Saya beri kesempatan setengah semester lagi untuk mengisi. Lalu saya akan nilai nanti pada akhir dari papermu ya. Semoga ini masih berguna. Semoga masih berguna ya. Oke, kita akan masuk pada pembahasan. Baca, jangan baca yang kau tulis, tapi sampaikan apa yang kau tahu tentang teologi tulisan-tulisan Yohanes ya. Kalau kau baca nanti nggak cukup waktu kita. Kita mulai dari Elsa, silakan. Dari hasil laporan bacaan saya, yaitu mengenai teologi tulisan-tulisan Yohanes. Adapun yang menjadi teologi dari tulisan-tulisan Yohanes ini, yang pertama yaitu ajaran Kristus, yang dimana kalau kita ketahui bahwa Injil Yohanes ini merupakan Injil yang keempat berisi tentang tulisan-tulisan Yohanes mengenai Yesus. Hal ini ditemukan dari kenyataan bahwa dalam tulisan Yohanes ini menggunakan Yesus sebanyak 237 kali, jauh lebih banyak dibandingkan kitab-kitab lainnya atau Injil lainnya dalam Perjanjian Baru. Maka melalui topik yang disampaikan yang disampaikan melalui tulisan Yohanes ini, bahwa segala-galanya dari segi siapa dan apa Yesus, itu dari segi pentingnya kedatangan Yesus ke dunia ini untuk hidup dan mati bagi kita. Adapun poin-poin penting dari ajaran Kristus dari tulisan Yohanes ini, yang pertama yaitu mengenai firman, bahwa dalam kitab Yohanes ini diawali dengan pada mulanya adalah firman, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Dalam pandangan Yohanes menyebutkan bahwa Yesus firman. Maka ketika mengamati alam semesta, para filsuf
melihat bahwa matahari dan bulan terbit dan terbenam secara teratur, planet-planet berputar dalam batasan orbitnya, musim yang satu menyusul musim yang lain secara teratur. Maka dengan demikian mereka berpikir adanya logos, yaitu firman yang meliputi alam semesta, sesuatu yang menyerupai jiwa dunia. Oleh firman langit dijadikan. Ada juga poin yang kedua, yaitu Yesus adalah Sang Kristus, yang dimana dalam tulisan Yohanes ini Yohanes berpandangan bahwa hendaknya menyampaikan bahwa supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yang ketiga adalah ada poin anak Allah, yang dimana dalam tulisan Yohanes ini Yohanes berpandangan bahwa memuatkan gelar Kristus dengan anak Allah. Yohanes memakai kata huios atau anak. Maka istilah anak dalam kaitannya dengan Allah, Yesuslah yang dimaksudkannya. Karena Bapa dan Anak itu sedemikian bersatu, sehingga apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan orang terhadap yang satu, dilakukannya atau tidak dilakukannya terhadap yang lain. Yohanes menghubungkan keduanya dalam hal kemuliaan melalui anak Allah membawa keselamatan, dan anak Allah dengan fungsi eskatologisnya. Ada lagi poin selanjutnya, yaitu mengenai pernyataan akulah, yang dimana dalam Injil tulisan Yohanes ini bahwa Yohanes berpandangan ada 7 ungkapan akulah yang menyatakan Yesus sendiri, yang dimana ungkapan pertama yaitu Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Ungkapan yang kedua yaitu yang mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan bahwa terang dunia. Yang ketiga adalah ada juga ungkapan bahwa Yesus berkata, akulah pintu ke domba-domba, atau akulah pintu. Selanjutnya perkataan Yesus yang selanjutnya yaitu akulah gembala yang baik. Selanjutnya yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Selanjutnya ungkapan Yesus yang menyatakan Yesus yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ungkapan yang terakhir yang disampaikan melalui pandangan Yohanes ini ialah akulah pokok anggur yang benar. Poin selanjutnya yaitu ada tanda-tanda, yang dimana dalam pandangan Yohanes mengenai tanda-tanda ini bahwa untuk mengisahkan mujizat Yesus, di mana Yohanes memakai terminologi istilah semeion atau tanda, dan ergon atau pekerjaan. Maka mujizat itu sebagai tanda-tanda agar supaya orang percaya, di mana mujizat yang dilakukan Yesus misalnya dapat kita ketahui bahwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Adapun tulisan teologi Yohanes yang kedua yaitu mengenai Allah Sang Bapa, yang dimana Yohanes memandang Allah sebagai Bapa dan memakai istilah Bapa sebanyak 137 kali. Adapun poin-poin penting dari tulisan ini mengenai Allah Sang Bapa, yang pertama poin tersebut ialah Bapa dan Anak. Cukup. Selanjutnya ini dia Serlagan. Ya, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan laporan baca saya yang berjudul Teologi Tulisan Yohanes. Yang pertama itu ada poinnya tentang ajaran Kristus. Dan ajaran Kristus ini pun dibagi dengan beberapa poin. Yang pertama itu firman. Di sini Yohanes menyebut bahwa firman itu adalah logos, yang dimana sebagai Yesus Kristus. Dan dia mempunyai tempat ataupun kedudukan yang tinggi. Dan di sini Yohanes menyebut bahwa Yesus sebagai firman, perhatiannya tertarik dengan keagungan Yesus. Yang kedua itu Yesus adalah Sang Kristus. Di sini Yohanes secara terbuka memberi pengertian bahwa ia menulis bukunya untuk dipercayai bahwa Yesuslah Mesias. Dan Yohanes juga mengatakan Yesus sebagai Mesias. Dia memberikan contoh-contoh. Yang pertama itu ketika Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah, perjumpaan Yesus dengan seorang wanita di tepi sumur, dan kemudian tindakan penyembuhan dan suatu khotbah. Yang ketiga itu anak Allah. Yohanes menggunakan gelar Kristus dengan anak Allah dengan kata huiois atau anak untuk mengarah kepada anak dalam keluarga manusia. Selanjutnya anak manusia. Yohanes menggunakan pemahaman bahwa anak manusia dalam arti penantian Yesus di atas kayu salib untuk mati. Kematian Yesus di sini untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa roti hidup yang dinyatakan bahwa anak manusia memberikan makanan yang kekal. Dan yang selanjutnya tentang kesaksian. Mengenai kesaksian, Yohanes mengatakan siapa yang menerima kesaksiannya itu ia
menggunakan dua kata. Yang pertama itu semeion yaitu tanda, dan ergon yaitu pekerjaan. Dan di Yohanes dia lebih sering menggunakan kata mujizat sebagai pekerjaan. Dan poin yang kedua yaitu tentang Allah Sang Bapa. Dalam Allah Sang Bapa ini juga mempunyai poin-poin. Yang pertama, Bapa dan Anak. Yohanes menghubungkan Bapa dengan Anak. Yesus datang dalam nama Bapanya, yang Kristus mengenal Bapa dan Bapa mengenal Dia. Bapa ada dalam Dia dan Dia ada dalam Bapa. Yohanes menyatakan bahwa dalam hal ini Bapa mengasihi Anak dan Anak mengasihi Bapa dalam Yohanes 14 ayat 31. Yang selanjutnya Bapa aktif bekerja. Pekerjaan Bapa ini terlihat dari cara Dia menolong supaya buah dihasilkan. Jika Yesus sebagai pokok anggur, maka Bapa sebagai pengusahanya. Bapa selalu bekerja untuk memotong segala hal yang menghalangi akan adanya hasil. Yang selanjutnya misi Sang Anak. Di sini Yohanes berbicara tentang pengutusan Sang Anak oleh Bapa yang menunjukkan kesatuan kedua oknum tersebut dan tentang belas kasihan Allah kepada orang-orang berdosa. Di sini misi Sang Anak itu adalah untuk membawa keselamatan kepada dunia. Yang selanjutnya Allah yang besar. Pandangan Yohanes tentang Allah ialah bahwa yang Maha Kuasa, oknum yang mampu mewujudkan semua rencananya. Dan yang selanjutnya juga anak-anak Bapa. Yohanes mengungkapkan bahwa Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang menerima Logos menjadi anak-anak Allah karena orang-orang ini dilahirkan bukan dari perbuatan manusia, melainkan dari Allah. Di sini anak-anak Allah harus membuktikan status mereka itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Allah. Selanjutnya eskatologi. Yohanes menekankan tentang masa yang sekarang, yang semua yang ada di sini bukanlah segala-galanya. Sebab Bapa akan membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Di sini mengacu pada akhir zaman yang ditekankan oleh Yohanes. Dan yang poin ketiga itu tentang Allah Roh Kudus. Yang poin pertamanya dilahirkan dari Roh Kudus. Di sini Yohanes menegaskan bahwa cara untuk memasuki kehidupan bukanlah melalui usaha manusia, tetapi oleh karena karya Roh Kudus. Inilah yang ditekankan oleh Yohanes ketika Yesus tidak datang untuk mendorong manusia supaya berusaha lebih keras lagi, melainkan untuk memberi mereka suatu hidup baru melalui Roh. Yang kedua, saat Roh Kudus. Berbicara tentang Roh, Yohanes mengatakan bahwa Roh akan dimuliakan ketika Yesus juga dimuliakan. Yang ketiga, Roh kebenaran. Makna yang terdalam dari kebenaran menurut Yohanes ialah erat kaitannya dengan Yesus dan dengan apa yang sedang dikerjakan olehnya. Lalu Roh dikaitkan dengan kebenaran Allah yang disaksikan dalam karya Yesus. Sebagai Roh kebenaran, Roh akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran yang bersumber dari Allah. Poin keempat dari teologi tulisan Yohanes itu ialah hidup Kristen. Yang pertama, hidup kekal. Yohanes memiliki pandangan tentang hidup yang kekal yang diterjemahkan dengan aionios atau kekal yang menyangkut suatu zaman. Pemikiran utama Yohanes bahwa hidup kekal sudah dimiliki sekarang oleh orang-orang yang datang kepada Kristus, yang diperoleh dengan cuma-cuma dari Allah, dan hidup kekal dikaitkan dengan Kristus. Yang kedua, kesengsaraan dan kematian Kristus. Kisah sengsara. Oke, cukup. Kemudian Richard Sidiwang. Richard kemarin ujian UTS. Belum, Pak. Kenapa? Bapak bilang hari. Oh gitu. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya dari yang berjudul Teologi Tulisan Yohanes dari buku Leon Morris, halaman bacaan 309 sampai 414 halaman. Di dalam Teologi Tulisan Yohanes ada 5 topik teologi. Yang pertama tentang ajaran Kristus, yang kedua sebuah pernyataan, yang ketiga itu tentang hidup Kristen dan wahyu Yohanes. Yang pertama kita masuk ke ajaran Kristus. Dalam ajaran Kristus ini yang pertama adalah yaitu firman. Dalam prolognya Yohanes menyebutkan Yesus adalah firman sebanyak 4 kali. Suatu sebutan yang tidak muncul lagi dalam
seluruh Injilnya. Kita memakai istilah kata firman untuk menyebut satu satuan bahasa. Hal ini mengingatkan kita pada kisah penciptaan dalam Kejadian 1, di mana kita berulang kali membaca bahwa Allah berfirman. Itu saja sudah cukup bagi kita untuk bisa mengerti apa dari firman itu. Dan yang kedua, Yesus adalah Sang Kristus. Yohanes memberitahu kita bahwa ia menulis bukunya supaya kita percaya dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia mewujudkan rencananya itu dalam seluruh Injilnya. Hal itu dimulai dari permulaan cerita yang sebenarnya, yakni langsung sesudah prolog. Ia menuturkan kesaksian Yohanes Pembaptis dan menyatakan bahwa kepada delegasi yang dikirim dari Yerusalem untuk menanyakan perihal kegiatannya. Yohanes memberikan jawaban pertamanya sebagai berikut: "Aku bukan Mesias." Yohanes melanjutkan gagasan tersebut satu langkah lagi ketika ia mengisahkan bagaimana Filipus berusaha untuk membujuk Natanael supaya datang kepada Yesus. Yang ketiga, anak Allah. Dalam pernyataan mengenai tujuan Injilnya, Yohanes mengaitkan gelar Kristus dengan anak Allah. Sebagaimana sudah kita lihat, dalam istilah ini bisa sangat kita artikan dan begitu sangat berarti bahwa istilah ini bisa dikenakan pada seorang yang saleh untuk menunjukkan hubungan istimewanya dengan Allah. Yang keempat, anak manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering menyebut dirinya anak manusia selama 13 kali. Meskipun tidak sesering dalam Injil sinoptis dan dalam arti tertentu, gelar itu selalu dikaitkan dengan keselamatan yang dibawa oleh Kristus atau hubungannya dengan surga. Selanjutnya kita masuk ke topik pernyataan. Suatu pernyataan yaitu akula. Di pernyataan akula ini yang pertama yaitu kesaksian, sebuah kesaksian. Kesaksian ini merupakan salah satu konsepsi yang khas Injil keempat. Yohanes memakai kata benda ini sebanyak 14 kali dibandingkan dengan 3 kali dalam Injil Markus dan 1 lagi dalam Injil Lukas. Selain itu, ia memakai kata kerjanya sebanyak 33 kali, sedangkan Matius dan Lukas masing-masing 1 kali, dan Markus tidak pernah memakainya. Nyatanya, Yohanes memakai kata benda maupun kata kerja tersebut lebih sering daripada siapapun dalam PP. Maka kita bisa melihat lebih jelas betapa pentingnya bagi Yohanes adanya banyak saksi tentang kebenaran-kebenaran utamanya yang sedang ditulisnya. Dan yang kedua, tanda-tanda. Pernyataan tanda-tanda, yaitu untuk mengisahkan mukjizat Yesus. Yohanes memakai terminologi khusus, yaitu sebuah kata tanda muncul sebanyak 17 kali dalam Injil Yohanes. 1 kali dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengadakan tanda apapun. 2 kali para musuh Yesus bertanya, tanda apakah yang akan ditunjukkannya? Dan 1 kali lagi mereka bertanya-tanya, apakah Mesias akan membuat lebih banyak tanda daripada Yesus? Yesus sendiri memakai istilah itu ketika ia berbicara tentang orang-orang yang tidak mau percaya kecuali kalau mereka melihat tanda dan mukjizat. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan pekerjaan-pekerjaan. Istilah kegemaran Yohanes untuk menyebut mukjizat bukanlah tanda melainkan pekerjaan. Hal itu tidak selalu dapat dilihat orang. Misalnya Alan Richardson berkata mengenai penulis Injil ini, kadang-kadang ia memakai istilah pekerjaan yang relatif tidak menarik. Tetapi biarpun Yohanes juga menggunakan istilah pekerjaan untuk menyebut perbuatan manusia ini, secara khusus memakainya untuk menyebut perbuatan Yesus. Selanjutnya yang menjadi pernyataannya akulah, yaitu Yesus sang manusia. Berkenaan dengan ajaran Yesus serta perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan, Yohanes menjelaskan bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Realitas surgawi telah dibawa turun kepada manusia di bumi ini. Hal ini membuat sementara orang berpendapat Serina. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan saya dengan judul tulisan Yohanes. Yang pertama, Injil Yohanes mengenai ajaran Kristus. Di sini terbagi menjadi beberapa judul. Yang pertama, firman. Menurut Yohanes, Yesus itu adalah firman.
sebagaimana sudah kita lihat di dalam penjelasan teman-teman lainnya. Yang selanjutnya adalah anak manusia. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan dalam arti tertentu hal itu selalu dikaitkan dengan keselamatan. Yang selanjutnya pernyataan akulah. Di dalam tulisan Yohanes ada beberapa kali Yesus mengatakan akulah. Yang pertama itu seperti akulah roti hidup, yang dimana artinya roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga. Yesus selalu mengatakan bahwa Ialah yang memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya Injil Yohanes, Allah Sang Bapa, Bapa dan Anak. Secara konsisten Yohanes mengatakan bahwa Bapa dan Anak dalam arti tertentu adalah satu. Bapa lebih besar daripada aku. Mengenai anak berarti mengenal Bapa. Artinya yang satu tidak dapat dikenal lepas dari yang lain. Yang kedua, Bapa secara aktif. Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus pernah berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapa itu selalu bekerja dengan mengutuk segala sesuatu yang menghalangi hasil yang melimpah. Misi sang anak. Eratnya hubungan Bapa dengan anak diungkapkan dengan konsepsi tentang misi. Itu seperti Yesus tidak sendirian. Dia berkata, Ia mengutus aku untuk menyertai aku. Allah yang besar. Menurut dalam pandangan Yohanes, Allah adalah yang maha kuasa, oknum yang mempunyai wujud, oknum yang mempunyai dan menguasai segala isi dunia. Selanjutnya anak-anak Bapa. Lalu menurut Yohanes membuat juga ajaran mengenai bagaimana orang harus menghadap Allah dalam doa. Lalu selanjutnya Injil Yohanes, Allah Roh Kudus. Yang pertama dilahirkan dari Roh Kudus. Ada banyak pendapat mengenai kelahiran air dan roh. Yang pertama, air itu adalah pembersih. Pemikirannya adalah bahwa orang harus menerima baptisan dari Yohanes dan bertobat, lalu melanjutkannya dengan baptisan Roh Kudus yang dibawa oleh Yesus. Yang kedua, saat Roh Kudus. Yohanes adalah berupa roh, yakni dalam arti roh yang aktif dan Pentakosta. Sebelumnya menurut Yohanes, Roh Kudus itu tidak aktif, tetapi Roh Kudus itu bisa aktif ketika bisa aktif dan berkarya ketika Tuhan dimuliakan, ketika Yesus dimuliakan. Selanjutnya adalah roh kebenaran. Roh kebenaran atau fakta yang menunjuk pada salah satu konsepsi utama. Roh akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran. Roh akan membimbing mereka sehingga mereka makin memahami apa itu arti kebenaran. Selanjutnya Injil Yohanes berkisah. Yang pertama hidup kekal. Pikiran utama Yohanes adalah bahwa hidup kekal itu sudah dimiliki sekarang ini oleh orang-orang yang datang kepada Kristus. Yohanes menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi menjalani hidup yang lama. Roh telah mengadakan hidup baru dalam diri mereka. Yang selanjutnya kesengsaraan dan kematian Kristus. Yohanes berkata kepada kita bahwasanya bahwa pada akhirnya Kristus atau Kaisarlah yang memerintah. Kristus itu adalah raja, namun bukanlah seperti raja yang dipahami oleh kaisar. Kristus adalah raja karena dia memberi kesaksian tentang kebenaran. Yang selanjutnya adalah iman. Dalam Injil Yohanes mengatakan menggunakan kata percaya sebanyak 98 kali. Yohanes melalui pengertian ini, Yohanes mengharuskan kita memahami tentang iman sebagai suatu penyerahan dan sepenuh hati yang oleh karenanya oleh beriman menjadi satu dengan Kristus. Bagi Yohanes, percaya itu sangat penting. Dia begitu sering memakai kata percaya sehingga ia bisa memaknainya secara mutlak. Yang selanjutnya adalah kasih. Yohanes sering berbicara tentang kasih Bapa kepada anaknya. Dengan jelas, hal ini adalah salah satu dan sekian dari kebenaran yang melandasi Injil ini. Yang selanjutnya adalah dosa. Menurut Yohanes, dosa itu adalah konsepsi yang penting. Dosa adalah masalah yang sangat serius. Yesus berkata kepada orang yang baru saja disembuhkannya dari kelumpuhan. Oke, cukup. Emmanuel. Baik, saya akan di sini mau memaparkan laporan bacaan saya yang terdapat dari buku Teologi Perjanjian Baru dengan penulis bukunya itu adalah Leon Morris dengan halaman bacaan 309 sampai 414. Yang dimana ini adalah teologi Injil dari Yohanes. Yang pertama itu Injil Yohanes tentang mengemukakan ajaran-ajaran Kristus. Yang pertama itu adalah firman. Yohanes mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah firman. Di dalam prolognya Yohanes menyebutkan firman itu sebanyak 4 kali.
Nah, sebutan dari kata firman ini memiliki ataupun mengadakan perbedaan-perbedaan, yang dimana di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwasanya perbedaan yang pertama itu adalah logos proporikos, yang kedua logos ediatheos, yang dimana logos proporikos itu adalah kata yang luas dari seseorang. Maksudnya kata yang luas itu adalah kata yang bermakna bagi kita. Nah, kalau misalnya logos ediatheos itu adalah kata yang tetap tinggal pada seseorang. Baru yang kedua, ajaran dari Injil Yohanes itu adalah Yesus adalah Sang Kristus. Di dalam Injil Yohanes secara terang-terangan Yohanes memberitahu bahwa ia menulis bukunya supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan Yohanes pernah mengucapkan kepada orang-orang orang-orang Yerusalem mengatakan bahwasanya aku ini bukan Mesias, yang akan tetapi Mesias itu adalah oknum yang penting akan datang sesudah dia. Baru yang ketiga itu adalah anak Allah. Nah, anak Allah ini dalam pernyataan mengenai tujuan Injil Yohanes ini menyatakan bahwasanya gelar Kristus itu adalah sebagai anak Allah, yang dimana itu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Namun istilah itu bisa juga dipakai untuk Allah. Tetapi anak ini kenapa dikatakan di dalam Injil Yohanes itu di dalam bahasa Yunani itu adalah huios atau anak? Karena dia mengacu kepada kedudukan sebagai anak di dalam keluarga manusia. Baru yang keempat itu adalah anak manusia. Menurut dalam Injil Yohanes ini adalah anak manusia ini artinya itu adalah yang ditinggikan. Yang ditinggikan itu adalah memakai kata itu aipso, yang dimana itu adalah tempat yang lebih mulia. Itu bisa terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 33 dan Filipi 2 ayat 9. Nah, Yohanes memakai dalam arti peninggian Yesus ini di atas kayu salib untuk mati. Akan tetapi walaupun kebanyakan orang-orang Palestina di abad pertama mengatakan bahwasannya kayu salib itu adalah suatu contoh kehinaan, tetapi Yohanes menekankan bahwasannya kayu salib ini adalah salah satu lambang kemuliaan di dalam Injil Yohanes. Baru yang keempat itu adalah Yesus Sang Manusia. Sebetulnya Yohanes ini menggambarkan Yesus yang sangat manusia, yang sangat manusiawi. Yesus berkata tentang dirinya itu adalah menyatakan dirinya tentang sebagai manusia bisa terdapat dalam Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau saja menyamakan dirimu dengan Allah. Berarti yang dikategorikan ini adalah Yohanes memandang itu ada Yesus ini memiliki kedudukan yang sama dengan manusia pada umumnya. Akan tetapi bukan manusia yang biasa, tetapi manusia yang dimana untuk diutus berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hal yang baik. Baru yang kedua itu Injil Yohanes kepada Allah Sang Bapa, yang dimana ajaran Yohanes itu tentang Allah Sang Bapa itu adalah Bapa dan Anak. Yohanes menghubungkan Bapa dengan Anak sejak dalam prolognya. Dari situ mengetahui bahwasanya Logos itu ada pada mulanya, yang dimana bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Itu bisa terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Secara unik Yohanes mengatakan bahwasanya kata Bapa ini di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah dia berada di pangkuan Bapa dan dia berasal dari Bapa. Pangkuan itu menunjukkan itu keakraban dan kasih sayang yang menunjukkan bahwa dia itu datang dari lubuk hatinya Bapa. Baru yang kedua, misi sang anak. Nah, di dalam misi sang anak, Yohanes seringkali berbicara tentang pengutusan anak oleh Bapa, yang dimana suatu hal yang menunjukkan kesatuan kedua unsur ini dan belas kasih Allah kepada orang-orang yang berdosa. Ada kata-kata Yunani untuk kata kerja untuk mengutus, dan keduanya itu lebih sering dipakai oleh Injil Yohanes daripada kitab manapun yang di dalam kitab Perjanjian Baru. Baru yang ketiga, Allah yang besar. Dari pandangan Yohanes, Allah yang besar ini adalah Allah yang maha kuasa, oknum yang mampu mewujudkan semua rencana-rencananya. Jadi dalam Yohanes ini kerajaan Allah yang tidak begitu menonjol seperti dalam Injil Sinoptis. Baru yang kelima itu adalah anak-anak Bapa. Injil Yohanes memuat pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan apa artinya menjadi anak-anak Allah. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang menerima Logos, itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Baru yang poin kedua itu adalah Injil Yohanes yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Roh Kudus. Yohanes menyajikan beberapa ajaran yang sangat penting bagi kita mengenai Roh Kudus. Ia mulai dengan kesaksian Yohanes dengan cara waktu Yohanes membaptis Yesus, dia melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya.
Semua Injil sinoptis mengisahkan pembaptisan Yesus, namun hanya Injil keempat inilah yang mengisahkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang peristiwa itu, bahwasannya salah satu roh turun dari langit dan dia seperti dengan merpati. Itulah yang dimaksud dengan pemaparan Injil Yohanes menurut Allah itu adalah sebagai Roh Kudus. Baru yang poin kelima itu adalah Injil Yohanes menyikapi dengan ajaran hidup Kristen. Oke, cukup. Habis ya? Ada lagi yang belum? Habis, Pak. Habis. Oke. Kita di kelas ini ada 31 orang. Ini kenapa di daftar saya ada 33 orang? Coba saya cek dulu ya. Emma hadir? Emma? Ada permisi dia ya. Saya coba sinkronisasi dulu ya dengan data saya ya. Dodi, Alda, Tasya, Agnes, Agrinda, Daniel 6. Ini kenapa 2 kali? Sebentar. Oke, Daniel, Elsa, Elson, Emma, tidak hadir ya. Gloria, Grace, Jolom, Emmanuel, Indriani, Maria, Johannes, Juan, Hadir, Pak. Koni, Lydia, Mikael, Natalia, Obed, Palma, Reni, Reza, Richard, Roynaldi, Ruth, Samuel, Sherina, Susanta, Tri, Yogi, ada Yogi? Dia nggak masuk ke sini. Oke, pantasan. Yogi tidak ada ya. Oke, udah lengkap. Baik, kita telah mendengar tadi punya Emma. Siapa yang ngambil hasil ujian? Sini.
Sudah lihat hasilnya semua ya, bagus-bagus ya. Selamatlah, selamat. Selamat atas keberhasilannya meraih nilai itu ya. Itulah hasil kerja keras kita. Oke. Nanti Richard minggu depan ujian susulan ya dengan saya di kelas ini. Kita nanti belajar, kau kerjakan tugasmu. Soalnya minggu depan. Baik, setelah kita mendengar dari bacaan kelompok 6 soal teologi tulisan Yohanes, maka saya yakin bahwa saudara-saudara telah membaca buku ini. Selain mereka maksudnya. Karena pernah saya katakan siapa yang tidak membaca buku ini selain mereka, maka kita ketemu tahun depan. Tapi tampaknya kalaupun saya katakan begitu, kalian anggap mungkin saya main-main ya. Saya main-main lalu kalian tidak mau baca gitu. Dan itu saya lakukan ke semester 4 sekarang. Mereka semua saya usir dari ruangan saya dan gagal ya. Tapi saya berpikir kalau saya lakukan itu kepada kalian tingkat 3 semester 6. Kalian kan seharusnya sudah lebih dewasa ya. Kalau saya tanya nanti siapa yang sudah baca ini, semua tunjuk tangan itu. Tapi kalau saya uji isi yang dia baca nggak tahu, memalukan, nanti saya usir dari sini. Kalian tingkat 3. Lalu saya berpikir gimana ya, apakah saya yang tidak bisa menyampaikan pesan atau informasi yang baik. Maka saya perlu evaluasi. Saya evaluasi saya dan kalian. Karena itu saya tanya dulu, apakah informasi yang saya sampaikan di depan kelas ini atau perintah, aturan yang saya sampaikan di depan kelas ini bisa dimengerti atau tidak? Apakah ada orang di tempat ini? Saya ulangi ya. Apakah informasi yang saya sampaikan atau aturan, perintah yang saya sampaikan bisa dimengerti di kelas ini? Oke, bisa ya. Pertanyaan berikutnya ialah mengapa saudara tidak mengerjakan, melakukan apa yang saya sampaikan? Mengapa saudara tidak mengerjakan, melakukan apa yang saya sampaikan? Kira-kira apa alasannya? Bisakah buat alasan? Ya, silakan. Jadi memang perintah dari Bapak yang mengerti Pak. Hanya saja selain perihal buku, memang buku kalau kami agak susah untuk mendapatkan. Itu saya pribadi Pak. Kalau bagian saya hanya fotokopi itu di bagian saya saja. Terus yang kedua, jika ketika membuat laporan baca saya saja, saya kurang mengerti dengan bahasa buku ini Pak. Menurut saya bahasa buku ini agak terlalu tinggi bagi saya. Jadi itu yang menyebabkan saya juga membaca agak kurang mengerti isinya Pak. Kalau dari saya pribadi Pak. Terima kasih. Yang lain? Apa alasannya? Ini saya buka ruang ini. Kesempatan bagi saudara menyampaikan isi hatimu. Daripada saya mengusir saudara dari ruangan ini. Silakan. Kemarin juga kalau sebagai saya juga Pak pernah melaporkan bacaan itu Pak. Memang dari sistem Bapak sendiri mengatakan 3 sampai 5 halaman itu Pak. Memang kami juga rumahnya di situ Pak, sudah terlalu bahasanya tinggi. Tapi untuk menyimpulkan ke 3 sampai 5 halaman, kami juga sangat susah Pak. Apa yang ingin kami cantumkan ke sini Pak, karena terlalu bahasanya sendiri sudah tinggi Pak. Jadi kesulitan ini Pak karena jumlah halaman itu lah Pak bagi saya sendiri Pak untuk menyimpulkannya Pak. Terima kasih. Jumlah halaman. Oke, yang lain. Ya, silakan. Memang agak sedikit sama dengan Pak. Contoh di kelompok anak, namanya angka halamannya memang agak lumayan banyak. Jadi saya cuma mencoba meringkas apa tapi nggak sampai akhir begitu, nggak sampai selesai
Yang lain. Ada lagi. Sama semua. Oke. Kalau saya baca hasil UTS-mu, ya, maka saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang Anda baca Anda tidak mengerti. Pertanyaan itu pasti ada kena sama kalian kan? Pasti ada kan? Itu pun nggak bagus kau jawab. Dalam laporan baca 2 bicara soal ini, pasti kelompok itu kan bahas itu. Minimal kelompok itu pun bagus catatannya, jawabannya lumayan lah. Ini tidak ada kalian yang bisa menjawab dengan baik apa yang kau baca. Aneh itu kan? Aneh. Saudara sudah baca, sudah ringkas sebuah ujian yang sama, berulang-ulang saya katakan bahan ujian kita dari sini, itu pun tak mampu saudara. Aneh itu. Menurut saya aneh. Itu saya hargai nilai kalian. Kau coret-coret gitu 10. Coret-coret 10. Saya hargai. Maka dapat 40. Ada 35, ada 25. Ngeri enggak? Saya tanya misalnya jagung, dijawab besi. Apa yang dimaksud dengan jagung? Besi itu terbuat dari bauksit, dia begini-begini, dia jelaskan besi. Kalau saya tanya jagung misalnya, dia jelaskan tomat, masih lumayan, masih makanan kan? Oke lah, mungkin dia bisa ke makanan gitu. Ini enggak. Tanya eklesia, tanya gereja, tanya dosa, enggak tahu dia. Apa pentingnya teologi biblika pun enggak tahu dia. Lalu apa yang saya ajarkan di sini, saya kirim linknya loh sama kalian. Saya kirim. Supaya Anda bisa nonton lagi berulang-ulang. Enggak kalian tonton. Enggak mungkin lah Bapak itu buat soal dari situ. Kira-kira gitu ya. Saya tidak pernah buat soal di luar yang saya ajarkan. Itu pun enggak bisa kalian ngerti. Makanya saya katakan saya emosi sekarang. Emosi lihat hasil daripada kalian. Lalu saya perlu evaluasi. Kalau alasan tadi tebal, lalu bahasanya tinggi. Itu makanya ketika orang mau belajar dia dari perguruan tinggi, yang dibutuhkan sebenarnya ini tes potensi akademik. Di sini sebenarnya mau kita tes mahasiswa itu bisa nggak belajar di kampus perguruan tinggi. Tapi di kampus kita ini tidak ada ini ujian masuk kan. Yang ada kan apa pengetahuan Alkitab, pengetahuan umum, bahasa Inggris, psikotes, wawancara kan. Tapi tidak dites kemampuan kalian belajar di perguruan tinggi. Kalau pergi ke mana-mana kalian semua yang baik SNBPTN atau apalagi UTBK sekarang yang diuji, jangankan TPA, sekarang sudah ditingkatkan lagi ujiannya. Scholastic lebih tinggi lagi dari TPA. Belajar di perguruan tinggi itu beda dengan belajar di SMP SMA. Dan tidak semua orang mampu belajar di perguruan tinggi. Nah oke, saya tidak mau kembali ke masa ini karena kalian sudah tingkat 3 sekarang. Saya hanya mengajar sekarang bagaimana kalian menyelesaikan tugas ini. Kalau dikatakan tebal sekali, bahasanya tinggi. Wow, saya kurang tahu lah gimana. Karena dulu di PAMB kalian kan diajar kan, apa namanya PAMB itu, pengenalan akademik mahasiswa baru. Ada sesi tentang belajar di kampus kan, bagaimana belajar di kampus kan. Kalian ikuti itu sesi ini. Apa yang kalian dapatkan di sana? Pasti di sana diajari bagaimana belajar di kampus. Beda dengan belajar di SMP, SMA, SD. Kalau sudah di kampus,
Ini yang di kelas ini hanya 20% ini. Saya mengajar kalian di sini 20%. Lalu sebagai mahasiswa kalian harus bekerja, mencari, mendalami, mengeksplor mata kuliah itu, pelajaran itu 80% di mana? Di luar kampus. Maka harus Anda duduk di kursimu minimal 2 jam satu mata kuliah. Konsentrasi. Kalau tidak, jangan harap. Dan itu sudah berkali-kali saya katakan, berapa jam kalian duduk di kursi belajar? Berapa jam kau membaca ini? Kalau hanya asal baca, wah gak bisa. Maka kalau mulai belajar, matikan smartphone. Matikan. Pas kau baca, kring, baca lagi. Gini-gini, satu harian kau nggak selesai dan tidak pindah dari sini. Nggak pindah. Kalau kau sudah duduk di mejamu, matikan ini. Kalau bisa kunci kamarmu, biar bisa kau konsentrasi. Lalu bagaimana caranya supaya Anda mengerti? Ada kan silabus, baca silabus itu. Lihat ini, baca silabus. Kelompok 6. Teologi tulisan Yohanes. Teologi tulisan Yohanes. Yang kalian bahas apa? Teologi tulisan Yohanes. Masuk ke sebelah kanan untuk mengetahui bagaimana teologi Yohanes dalam seluruh karya dan suratnya. Sudah ngerti? Oh, berarti saya membaca ini tujuan saya mengetahui bagaimana teologi Yohanes dalam seluruh karya dan suratnya. Dari buku mana ini? Leon Morris. Halaman berapa? 309. Teologi. Baca. Kalimat pertama baca. Salah satu persoalan yang amat sulit dalam PB timbul dari tulisan-tulisan Yohanes. Apa itu? Injil Yohanes. Apa itu? Surat, ketiga suratnya. Apa itu? Kitab Wahyu. Sudah dibantu dia. Kalian sudah dibantu oleh Leon Morris. Ini langsung lompat ke Injil Yohanes, ajaran Kristus. Makanya Anda tidak tahu apa-apa. Suka lompat-lompat. Membaca buku itu selalu lihat. Kalau ini sebuah buku, dia punya alinea. Baru ada lagi alinea. Bagaimana cara melihat inti pokok dari sebuah bacaan? Maka kalian harus mampu belajar cepat, membaca cepat. Setiap kalimat di sini, kalimat pertama inilah tesis dari penulis. Di situ dia membuat pernyataan. Lihat semua nanti buku apapun kalian baca, pasti dia mulai di sini pernyataan tesis. Lalu setelah itu dia kembangkan, bisa dikembangkan pada alinea berikut, bisa dikembangkan pada alinea berikut, atau dia kembangkan di alinea itu. Lalu lihat nanti kalau dia di alinea, di akhir alinea, di sinilah penutup dari pernyataannya. Atau kalau dalam satu alinea dia buat lihat nanti di sini pernyataannya penutup. Coba kita tes. Setelah dia katakan di kalimat pertama bahwa ada kesulitan dalam Injil Yohanes, ketiga suratnya dan kitab Wahyu, lihatlah di alinea terakhir. Alinea ini baris terakhir dari satu alinea itu. Di bawah. Dia berkata begini. Kita tidak boleh berpikir mengenai satu komunitas yang memiliki paham-paham yang serupa satu sama lain dan yang bercirikan paham Yohanes. Lalu diceritakan di sini bahwa tulisan Yohanes, baik Injil, baru ketiga suratnya dan Wahyu, tidak mungkin dia yang menulis. Tetapi ada sebuah golongan yang punya gaya dan paham seperti Yohanes. Itu aja kau mengerti, selesai kan? Lalu bagaimana teologi Yohanes? Teologi Yohanes itu berbeda-beda dari teologinya pada Injil dan teologinya pada ketiga suratnya dan teologinya pada kitab Wahyu.
kan? Baru lihat lagi di alinea berikutnya, lain lagi. Kan? Lain lagi. Apakah kita akan menganggap tulisan-tulisan Yohanes itu ditulis oleh macam-macam pengarang yang antara lain para anggota kelompok itu? Baru di sini, menurut banyak orang, gaya kitab Wahyu sangat berbeda dengan tulisan-tulisan Yohanes lainnya. Mengapa kalian lewatkan ini? Sebenarnya hanya ini aja kalian baca. Udah mengerti kalian apa itu teologi tulisan-tulisan Yohanes. Tapi langsung kalian lihat tebalnya itu. Apanya ini? Apanya ini? Langsung muak kalian. Mungkin kalian ingat lagi wajahku, langsung muntah kalian kan? Itu cara membaca. Lalu apa isi Injil Yohanes? Lihat strukturnya. Di Injil Yohanes dia mulai Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, baru kehidupan Kristen. Itu strukturnya kan? Tapi lihat di tulisan-tulisannya, ketika Injil tulisan Yohanes, dia mulai dari mana? Bapa, lalu Anak, tidak ada Roh Kudus, lalu kehidupan Kristen. Lihat lagi di Wahyu, tidak ada membahas tentang Bapa, Roh Kudus, tapi soal kemuliaan. Beda kan? Berarti bukan dia sendiri yang menulis. Coba baca halaman 310. Karena Injil, karena Yohanes dan Petrus adalah buta huruf, tidak terpelajar. Kalian lihat itu? Ini disebut ditulis sini. Ini pasti melewati suatu proses panjang. Sebab Yohanes dan Petrus digambarkan sebagai orang itu. Berarti mana mungkin dia menulis semua? Berarti siapa? Ada komunitas golongan Yohanes yang sepaham, yang seide dengan pemikiran Yohanes. Bisa kan? Sederhana kan? Perlukah 10 menit menjelaskan itu? Enggak. Kan saya bilang 3 lembar aja cukup. Tapi kalian langsung terjebak Injil Yesus Kristus, ajaran, firman. Wah, tulisan dulu. Wah, itu ringkasan buku. Ringkasan buku. Karena apa? Kalian mungkin tidak terlatih bagaimana cara membaca buku dengan cepat. Mungkin di waktu kita pertama kali bertemu, saya sudah ajarkan kalian bagaimana tips cara membaca buku cepat. Sudah pernah saya ajarkan dulu. Mungkin kalian lupa. Bagaimana cara membaca buku cepat. Itu sama seperti ketika kalian berjalan. Nah, saya tes dulu kalian. Apakah kalian bisa membaca buku cepat dengan tepat? Ya. Kemana kalian paling sering? Ke kampus ke Binjai atau kampus ke kota? Mana sering? Paling sering kemana? Kampus ke kota. Oke, kalau kampus ke kota, kalau saya tanya, berapa pom bensin dari sini ke Manhattan? 2. Oke, saya lanjutkan. Berapa gereja dari sini ke Manhattan? Berapa? Atau ketiga, berapa Alfamart dari sini sampai Manhattan? 3. Atau berapa simpang perempatan dari sini ke Manhattan? 3. Berarti kalian tidak tamak bahasa cepat. Mengapa? Mungkin ketika kalian pergi dari sini ke Manhattan, kalian main handphone selama di angkot. Sehingga kalian tidak pernah menyimpan data kiri kanan. Hanya lewat tapi tidak menyimpan data. Atau kalian berkendara pakai headset. Lurus matanya ke sana, tidak pernah gini-gini. Tidak pernah menyimpan data. Jadi orang yang baca cepat, ketika dia berjalan begini, matanya ke sana, tapi dia lihat kiri kanan. Semua dimasukkannya data, cuk. Itu membaca cepat. Lalu ketika orang tanya berapa dari sini ke sana ke Manhattan Alfamart, langsung keluar curut gitu. Jadi ketika kita membaca cepat, itu bagaikan ini gelombang alfa, beta. Jadi di sini sadar, di sini bawah sadar. Jadi ke sini data itu kita masukkan yang baca cepat.
Lalu ketika kita tanya, baru dia angkat ke alam bawah sadar, maka dia tahu. Sama seperti Google. Kalau semua data artificial intelligence itu masuk ke data meta atau ke metadata, lalu klik di Google, keluar dia. Dia akan keluarkan apa yang dia tahu dari alam bawah sadar. Tapi kalau tidak ada data di bawah sadar, maka Google selalu berkata, what do you mean? Karena belum ada di metadata. Maka ketika Anda tidak masukkan data ke bawah sadarmu, maka kamu pun tidak bisa mengeluarkan apa-apa dari bawah sadar. Maka ketika saya bagi ujian kemarin, ini ya, bagi langsung keluar begini, berarti tidak ada di bawah alam sadar. Kerenyitanmu saya lihat semua. Lalu saya beri kesempatan saya keluar supaya Anda mengeluarkan dari perbendaharaanmu, pun tak keluar. Gak keluar kan? Saya beri kesempatan keluar, ngobrol dengan temanmu, itu pun tak keluar karena nggak ada data. Maka paling cepat dalam melakukan sebuah tugas, masukkan data. Memasukkan data itu harus tenang, duduk berkonsentrasi. Ini masukkan data. Saya sudah baca cepat. Masukkan data. Lalu setelah masukkan data, mulailah menganalisa, mulai berpikir. Baca silabus, teologi tulisan Yohanes. Di sini kok begini, di sana begini, sana begini. Mulailah analisa. Bekerjalah otak. Menyusun kata demi kata. Karena apa? Data sudah ada. Kenapa di sini dimulai dari Yohanes, Injil Yohanes mulai dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman, Allah Bapa, Roh Anak Allah. Kenapa? Dan ini ada 4 poin. Hidup Kristen di sini kok nggak ada Roh Kudus. Di kitab Wahyu kenapa ini? Mulailah, baru mulailah menyusun kata-kata. Itu. Tapi kalau ini kalian pindahkan ke kelas, ke kertas yang lain, susahlah. Tebal kali ini Pak, tebal kali gak bisa ku baca. Iyalah, mana bisa kau baca itu. Tapi mengerti bisa. Gampang. Masa si Leon Morris gak bisa kalian lawan? Leon Morris sudah tua itu kan. Kalian masih muda. Leon Morris sudah kasih bacaan yang bisa dibaca. Ini sudah bahasa Indonesia. Bagaimana kalau saya kasih bahasa Inggris ini? Buku-buku bahasa Inggris. Ada buku bahasa Inggris? Ada. Bahasa Indonesia pun tidak bisa kalian telan, apalagi bahasa Inggris. Jadi apa alasannya? Tebal. Bukan soal tebalnya. Anda tidak punya kemampuan atau kemauan konsentrasi. Di situ. Nah, jadi banyak sekali cara untuk membuat Anda bisa berkonsentrasi. Selain handphone ini matikan ya, ketika Anda belajar, matikan. Banyak sekali. Dengar musik, supaya kalian bisa konsentrasi. Ada musik untuk membuat orang baca cepat. Ini saya perdengarkan dulu sama kalian. Meningkatkan kecepatan membaca. Ini. Selamat datang di audio meningkatkan kecepatan membaca. Tapi kurang kuat ya. Saya Agus Setiawan dari bacakilat.com. Nanti ada cara, bagaimana cara meningkatkan cara membaca cepat. Dia latih kita membaca. Gak kedengaran ya. Tapi ya, udahlah, gak bisa mungkin saya buat udah habis ini volumenya. Tapi ada, nanti download di Google atau di internet. Cari di internet. Informasi dewasa ini Agus Setiawan, nanti buat Agus Setiawan. buku yang terbit Bagaimana cara membuat bahasa cepat. Dia akan latih saudara. Nah, ini tidak mungkin saya ajar di sini karena itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu supaya bisa konsentrasi, mungkin kalian sulit konsentrasi. Itu persoalannya. Karena otak kita telah dipengaruhi radiasi handphone. Karena setiap hari kalian baca. Kalau setiap hari radiasi handphone ini lebih dari 5 jam, maka otak kita sebenarnya semakin lemah. Tak mampu konsentrasi. Lalu harus kau simbangkan otak kiri, otak kanan, supaya bisa kau konsentrasi lagi.
Bagaimana cara menyeimbangkan otak kiri otak kanan? Mungkin kalian tidak pernah, mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Sederhana. Latihlah. Misalnya begini. Coba dulu latih. Mampu nggak cepat ini? Otak kiri otak kanan. Bisa. Gini. Ini sederhana ini. Bisa. Atau gini aja, gini. Ini misalnya ini. Ini kan? Set. Atau gini. Ini gampang kan? Masih gampang. Kalau yang sulit nanti saya katakan ini. Ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Kalau tidak bisa jangan paksa. Ya, betul, jangan paksa. Nanti salah apa lagi? Harus latihan. Setiap hari latih lagi. Supaya seimbang. Kalau tidak seimbang sulit konsentrasi. Makanya setiap orang yang jadi tentara harus otak kiri otak kanan seimbang. Kalau tidak nanti kerjanya menembak orang kerjanya. Atau emosi terus. Nanti bagaimana caranya supaya Anda menentukan Anda seimbang otaknya? Nanti seperti ini misalnya ambil sapu tangan, tutup matamu, jalan ke pusat. Kalau tembus lurus berarti otak kiri otak kananmu bagus. Tapi kalau kau melenceng ke sana, melenceng ke sini, berarti kau perlu berlatih untuk konsentrasi lagi. Ini mumpung masih ada kesempatan latih lah. Kalau tidak, nggak bisa. Hindari ini ya. Kalau kalian tertidur gara-gara ini sambil nonton YouTube, lalu dekat ini ke kepalamu, hati-hati. Bisa kanker otak kalian. Minimal ini 3 meter dari kita kalau tidur. Atau 1 meter lah. Kalaupun dekat karena kamar sempit, matikan kalau tidur. Supaya jangan ada radiasi ketika tidur. Kalau ke anak-anak sebenarnya 0 sampai 5 tahun jangan kasih handphone. Kalau mau selamat nanti anakmu. Tapi kalau kau memang terganggu supaya diam, kasih aja handphone. Sekarang mendiamkan anak tidak perlu babysitter. Kasih handphone, diam. Langsung dia putar-putar, enggak tahu pun dia pakai klik pandai dia. Tapi otaknya rusak. Banyak sekarang anak-anak 8 tahun mati. Karena apa? Batang otaknya hancur dibuat radiasi handphone. Makin tinggi apa spek handphonemu, makin tinggi radiasi. Itu. Jadi hati-hati. Kalau kalian ingin mau cepat mati, ya teruslah di depan apa smartphone. Tapi kalau kalian ingin konsentrasi supaya berisi otak kita dengan baik, dengan ilmu-ilmu, mulailah punya komitmen. Belajar tanpa radiasi handphone, tanpa bunyi. Karena ketika kau baca Leon Morris ini, pas ini, klik, langsung begini itu. Lanjut lagi. Wah, habis. Nggak mungkin lagi kau baca ini. Besok lah, pas mau ngumpul baru. Aduh, apalagi kalian mengetik lagi. Kalian mengetik ini, mengetik ulang. Padahal sebenarnya ada jasa tanpa ketik pun. Kalian foto, cercet, langsung dipindahkan ke apa kita, bisa. Di sini ada aplikasi. Sekarang menulis apapun ada banyak aplikasi. Kalau kalian mau pintar. Sekarang kan kalian pakai Google kan? Google. Kalian belum tahu aplikasi lain. Aplikasi lain itu kalian hanya sebut apakah teologi PB2. Jelaskan. Dia kerja. Dia jelaskan. Pakai mesin. Cocok itu kalian nanti buat untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah lain. Atau skripsimu nanti. Kalian belum tahu apa aplikasinya? Belum tahu ya? Nanti coba lah. ChatGPT. Coba ChatGPT. Klik.
apa yang kau ingin. Klik. Langsung dia. Itu ChatGPT. Jangan kerja di komputer ini tanpa menggunakan komputer ini baik. Komputer ini sudah sediakan fasilitas. Kita yang tak mampu menggunakan fasilitas handphone ini, laptop ini atau handphone ini, semua sudah di sini. Sudah smartphone. Komputer pun sekarang sudah ada smart komputer. Kita bekerja bukan lagi manual. Mencari buku-buku di internet pun gampang. Ada aplikasinya. Mengerjakan penelitian pun gampang. Baik kuantitatif, kualitatif gampang. Ada aplikasinya. Supaya jangan kalian disebut plagiarisme, plagiat, ada aplikasinya. Aplikasi itu yang bekerja. Jadi kita hanya masukkan, dia akan dibuat kalimat baru. Lalu kita kompas pindahkan ke tempat kita. Tapi tidak mungkin saya ajarkan di sini karena ini teologi PB kan. Itu. Nantilah kalau kalian masuk kepada mata kuliah bimbingan skripsi, itu pun kalau saya yang mengajar kan itu. Kalau tidak saya mengajar, ya tanya aja di internet. Kalian bisa dapat itu nanti di internet. Apalagi kalian seharusnya sudah menggunakan Mendeley. Mendeley sudah tahu Mendeley. Itu. Atau menggunakan OneNote. Coba aja nanti menggunakan OneNote. Mendeley, OneNote atau apalagi banyak sekali aplikasi-aplikasi. Tapi kalau kalian banyak ngobrol-ngobrol di gazebo dan ngobrol-ngobrol di kos-kosan, nggak bisa itu. Menghabiskan waktu berjam-jam ngobrol dengan teman-teman, ngerumpi dengan teman-teman, membahas RH lama sekali kan itu. Ngapain? Habis energi kalian itu, gunakanlah men-searching di Google, di komputer kalian aplikasi-aplikasi. Baca buku. Habis baca ini, alasannya kan di perpustakaan tidak ada, Pak. Ya kan? Nggak ada uang beli, Pak. Wah, jadi gimana caranya? Kalau nggak ada di perpustakaan, tidak ada dijual, tidak ada uang belinya, gimana caranya? Ya pergi ke kampus lain. Kan itu. Pasti ada di STT Sumatera Utara. Ada di STT Baptis. Ada di STT, di situ kan ada. Sambil ngobrol-ngobrol pergi ke sana, baca. Kan gitu kan. Kenalan nanti sama mereka kan. Mudah-mudahan kecantol kan. Gitu kan. Jadi sekarang nggak perlu lagi bawa ini fotokopi, tinggal ambil ini, cek, sampai di rumah konversi, semua hanya hitungan detik, nggak usah ketik, nggak capek kalian mengetik ini. Kalian tahu apanya aplikasinya? Tidak tahu. Yang lain mungkin tahu, tapi yang ada lagi yang belum tahu. Nanti buatlah teks file. Teks file. Nanti bisa. Dari sini pun bisa. Sebab kalau dari internet Google ada yang mengunci, nggak bisa difotokopi. Foto aja, langsung teks. Capek kalian begini, mengetik. Nanti pakai OneNote. Menurut Paulus, teologi pembenaran Allah bla bla. Capek kalian nulis gini, ngetik ini. Mulut kita aja ngomong, dia ketik di situ. Cuma kalian lebih banyak ngerumpi itu aja nih. Sehingga kalian tidak tahu perkembangan teknologi. Nah, gunakan. Semua sekarang kalau saya bekerja di sini, saya buka di sini bisa, atau buka di sini bisa. All device itu bisa. Kalian kan zamannya generasi Z ya, masa? Kalau saya generasi X. Kalian di generasi Z sebenarnya lebih cepat mengetahui perkembangan digital. Dan belajar kalian seharusnya lebih cepat mengakses informasi.
Ya, itulah yang bisa sampaikan. Lebih baik kalian saya beri pemahaman lagi daripada saya memarahi kalian, mengusir kalian dari ruangan ini. Kayaknya tidak menyelesaikan masalah. Ke semester 4 itu sudah saya usir mereka dari ruangan saya berkali-kali. Kalian pun sudah pernah mungkin saya usir yang tidak baca. Tapi ya nggak ada efek jerahnya. Mungkin saya yang salah metodenya. Saya terlampau bernafsu supaya kalian pintar. Ternyata hanya saya yang bernafsu, kalian tidak bernafsu. Jadi kalau cinta tidak bertepuk sebelah tangan, sakit hati. Cinta saya kepada kalian rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak bertepuk tangan. Hanya saya yang cinta kalian berkualitas. Tapi kalian tidak cinta berkualitas. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh gereja-gereja sekarang, lulusan kita tidak berkualitas. Di lapangan sekarang jemaat kita hancur. Karena di 8 gereja sekarang rata-rata alumninya dari sini. Dan hancur. Gitu loh. Itu pengalaman mereka. Maka sekarang kalian ujian. Banyak yang tidak diterima. Daftar tunggu banyak. Karena apa? Tidak berkualitas. Makanya kalau kalian punya kualitas, maka kalian cepat diterima orang. Tapi kalau tidak punya kualitas, tidak diterima orang. Karena nanti pertanyaan ketika kalian wawancara kan, kalau di perusahaan ya, perusahaan. Kalau misalnya bangga lah bawa ijazahmu 4,0, cum laude, melamar, wawancara. Yang ditanya bukan soal IP-nya cum laude. Yang ditanya, saudara bisa bawa sepeda motor? Tidak, Pak. Oh. Saudara bisa bawa mobil? Tidak, Pak. Oh. Saudara bisa operasionalkan Excel di komputer? Tidak, Pak. Oh. Saudara bisa menggunakan Word yang bisa connect ke beberapa device? Enggak, Pak. Oh, kalau begitu kita tahun depan jumpa ya kan. Silakan keluar kan. IP 4,0. Karena apa? Perusahaan tidak mau terima seperti itu, enggak. Kalau dia diterima harus butuh supir sama dia. Membayar supir pengeluaran. Yang dicari perusahaan sekarang ialah dia pandai naik sepeda motor, nanti dikasih sepeda motor, dia datang ke kantor naik sepeda motor tanpa harus ada supir. Bawa mobil mampu, dikasih mobil sama dia tanpa ada supir. Tapi Anda tidak punya keahlian, tidak mampu sepeda motor, mobil, Excel pun nggak bisa dikerjakannya. Excel, Word pun dia tidak bisa. Hanya dia tahu mengetik di sini, tapi tidak mau mengoperasikan, tidak mampu mengoperasikan ini dan kemajuan teknologi. Tidak mampu membuat misalnya menggunakan Canva, foto editor, menggunakan apalagi macam-macam di sini, membuat produk-produk. Ya, ini kerja kawan ini apa gitu. Nanti kalian pun begitu ke pendeta. Kalian mampu membuat poster-poster menggunakan Canva? Enggak, Pak. Jadi kau bisa membuat bahan sermon dalam tempo 1 jam? Enggak, Pak. Macam gimana mau diterima? Bisa buat TikTok? Enggak, Pak. Ya mau kemana lagi? Gak ada yang bisa. Tapi IP 4,0. Karena tadi belajar hanya mencari tujuan, tidak proses. Semua proses ini tidak terjadi di kelas. Semua proses ini terjadi di luar kelas. Ini tadi 80% itu di luar kelas. Jadi jangan puas dengan apa yang Anda dapatkan sekarang, tapi ambillah kepada dirimu kemampuan lain supaya Anda bisa diterima di mana-mana. Nah, ini catatan penutup ini sebelum kita pulang ya. Nah, kalian pernah dengar cerita burung elang dan burung gagak? Pernah, Pak. Apa itu ceritanya?
Apa itu ceritanya? Yang dia kau tahu aja nggak, jangan takut. Yang kau tahu ceritanya apa? Oh, bukan itu. Burung gagak itu dia pandai menangkap ular. Pandai sekali. Dari atas. Tapi dia tidak bisa terbang tinggi. Yang bisa terbang tinggi itu burung elang. Maka dia selalu numpang di burung elang. Lalu dia ular, dia terbang. Dia dapatkan, dia naik lagi ke burung elang ini. Apakah burung elang ini langsung berkelahi dengan burung gagak? Oh, hebat kali kau. Enggak. Dia enggak peduli itu. Tapi dia meningkatkan ketinggian terbangnya. Makin di bawahnya burung gagak ini makin tinggi. Burung gagak tidak bisa terbang tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh. Jatuh burung gagak itu. Lalu kan lepaslah ular itu kan. Datang burung elang, dia sedok. Dapat ularnya. Yang nangkap siapa? Burung gagak. Yang makan siapa? Jadi kalau kalian bersaing, gak apa-apa. Jangan iri kepada orang yang mampu, punya kualitas. Tapi tingkatkanlah kapasitasmu, kualitasmu. Maka semua pesaingmu akan jatuh sendiri. Daripada sibuk kau nyinyir kepada orang. Ya itulah, dapat nilai A dia begini. Karena dekatnya sama Pak RH itu. Ngapain? Ngapain nyinyir? Tambahkan kapasitasmu makin tinggi. Orang berkata, layaklah dia dapat itu. Maka isilah dirimu dengan NA. Tahu ini NA? Apa itu NA? Tambahkanlah kepada dirimu need of achievement. Need of achievement. Tambahkan kepada dirimu kapasitas dirimu. Sehingga ketika kalian duduk di meja ini, orang berkata kau tidak layak di situ. Seharusnya kau di sana. Karena apa? Kapasitasnya udah makin besar. Jadi kalau kau pendeta rasot biasa-biasa, gak ada gunanya. Tapi kalau kau pendeta rasot yang punya ide-ide cemerlang, orang berkata, nggak cocok kok karya sebuah gitu kan, nggak cocok kok ibu sebuah, nggak cocok kok bisu. Orang lihat dari apa? Kapasitas kita. Benahilah itu, ada pada dirimu. Sehingga orang tak perlu nyinyir kepadamu karena Anda punya kapasitas. Orang selalu bertanya kepada kita daripada orang mempertanyakan kita. Lebih baik orang bertanya kepada kita karena kita bisa sumber informasi. Begitu ya. Jadi saya yakin kalian belum terlambat. Setengah semester lagi masih bisa mengerjakan tugas-tugas. Dan nanti buktikanlah itu dalam paper akhirmu. Paper ujian akhir semestermu. Saya katakan sejak awal itu sudah bisa kalian kerjakan. Carilah pemikiran-pemikiran yang segar tentang PB2. Di luar yang kita bahas. Nanti ini kan sudah ada kristologi, sudah ada kristologi wahyu, Ibrani wahyu, Roh Kudus, eklesiologi, eskatologi, masih banyak nanti itu. Bahaslah itu. Bahas dengan cara yang bagus. Kalau kalian menggunakan ChatGPT, ya olahlah datanya. Jangan langsung copy paste, langsung. Karena nanti saya tahu itu diambil dari ChatGPT, saya tahu bahasanya. Saya tahu bahasanya. Karena bahasa ChatGPT ada petunjuk-petunjuknya gitu. Olahlah itu. Kita ini semua pengolahnya, mengolah. Kalau kalian misalnya menjual makanan,
ada saksang, ada BPK, semua materinya sama kan? Daging babi, kan cabai, tomat, bawang, semua itu sama kan? Tapi orang mengapa selalu ke sana? Karena cara mengolahnya beda dengan yang lain. Jadi kalian pun begitu, sama nanti yang bahasan kalian ini, teologi PB2, tapi cara mengolah itu yang berbeda. Kalian mengambil data dari ChatGPT atau dari jurnal, dari textbook, mudah. Lalu cara menggunakan ini menjadi buku-buku. Kalian mungkin misalnya begini, saya buat Pak tentang pembenaran oleh iman, tapi nggak ada bukunya. Emang nggak ada bukunya. Tapi apakah Anda berhenti? Tidak. Lihat di sini. Coba lihat indeks di belakang. Indeks itu kalau ada buku harus ada di belakang. Misalnya ini pembenaran. Pembenaran, lihat teologi Paulus dalam surat Yakobus halaman 435. Ini di sini. Bukalah 435 tentang pembenaran. Lihat 435. 434 baca di sini. Oh, berarti menurut Leon Morris dalam buku teologi PB2 pembenaran menurut ini. Itu kalian mudah ditolong dari indeks. Setiap buku punya indeks, tapi yang tidak punya indeks itu bukan buku referensi. Itu menolong saudara mencari materi bahan. Di belakangnya ada indeks. Baca indeks. Topikmu apa? Kalau kalian baca pembenaran, jangan lihat judulnya teologi presiden baru, nggak ada pembenaran di situ. Ya emang nggak ada dari judul ya. Tapi lihat indeks. Dia membahas pembenaran di halaman-halaman beberapa itu. Itu nggak ada bukunya Pak. Bisakah Pak hanya satu bukunya? Kalau saya katakan bisa, tapi nilaimu nggak ada gitu aja. Bisa, tanpa buku pun bisa. Daripada nggak kau kerjakan kan? Itu. Oke ya, sampai di sini dah dulu. Lalu nanti minggu depan ini bacaan terakhir surat teologi surat umum terakhir. Saya sangat berharap sekali ini nanti berhasil kalian menyampaikannya. Saya sangat berhasil karena ini terakhir. Mudah-mudahan saya dapatkan itu. Bacalah berulang-ulang, lalu lihatlah bagaimana sebenarnya teologi surat-surat umum itu. Saya tidak ingin kalian meringkas, tapi saya ingin kalian paham, mengerti, lalu sampaikan apa yang kau ngerti. Gitu ya. Oke, baik, kita tutup dengan nyanyi dan doa. Silakan siapa yang mau bernyanyi dan doa. Kita akan menutup perkuliahan kita hari ini. Untuk lagunya sudah saya kirimkan di dalam grup dengan judul Silang Nabadiai. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Silang Nabadiai 1, 2, 3 ya. Silang Nabadiai kami boleh ada di tempat ini, kami boleh melaksanakan perkuliahan ini. Ya Tuhan, biarlah setiap arahan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kami kepada kami dapat mengingatnya, dapat melakukannya, sehingga kami menjadi mahasiswa yang produktif dan aktif dalam mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Dan Tuhan, kami berdoa kepada Bapak dosen kami agar Tuhanlah yang memberkati, menambahkan kesehatan serta kesabaran, agar dengan sabar Bapak dosen kami selalu mengajar kami, membimbing dan mendidik kami. Ya Tuhan, kami pun akan pulang ke tempat kami masing-masing.
Engkaulah yang memberkati kami di perjalanan. Dan untuk itu semua Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke.